Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini ketemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Prapto, dan puji Tuhan. Kalau saya boleh atau kami rohaniawan selalu berdoa untuk jemaat semuanya selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan tentunya selalu bahagia. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait kita sebagai orang yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai orang yang diselamatkan, haruslah terlibat setidaknya mengambil bagian di dalam pelayanan, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Walaupun itu bukan, sekali lagi saya tekankan, semua keterlibatan kita di dalam pelayanan itu bukan untuk menunjang kita masuk kerajaan surga, ya. Kerajaan surga murni karena kasih karunia Allah, tetapi karena kita menyadari akan anugerah Allah tersebut, maka kita meresponnya dengan kita menyerahkan hidup kita di ladang Tuhan dengan cara mengambil bagian pelayanan yang menurut kita kayaknya saya cocok di aser, kayaknya saya cocok di perkunjungan, kayaknya saya cocok sebagai pendoa dan sebagainya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan ada syarat-syarat yang harus, ya, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Tapi khususnya dalam surat 1 Timotius ini, ya, surat Paulus kepada Timotius yang pertama, itu dikhususkan kepada penilik jemaat, ya, mungkin khususnya adalah tim visitasi, ya, atau semacamnya lah, pengurus jemaat seperti itu, ya. Kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang pertama. Dia menekankan syarat bagi penilik jemaat, ya. Nah, sekarang dalam kondisi kita, ya, sebagai orang-orang yang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentunya kita juga perlu menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan. Dan setidaknya syarat-syarat sebagai seorang pelayan, ya, itu boleh kita pegang dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Sebab apa? Di ayat pertama ini indah sekali yang ditulis oleh Rasul Paulus. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, ya. Ya, orang yang mau terlibat di dalam kepelayanan pada waktu itu, khususnya untuk penilik jemaat, itu adalah orang yang menginginkan pelayanan atau pekerjaan yang indah di dalam Tuhan. Nah, demikian juga sebenarnya bagi kita semua yang terlibat di dalam pelayanan apapun, itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tuhan melihat respon kita karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan, di mana kita memberikan kembali hidup kita kepada Dia di pelayanan. Tuhan melihat itu semuanya indah. Tuhan tidak mengatakan bahwa pelayan yang di mimbar, ya, yang khotbah itu lebih bagus, lebih indah, lalu kemudian yang WL singer atau pemusik itu lebih indah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Semua yang terkait dengan pelayanan jemaat itu adalah pelayanan yang indah. Dan ada beberapa syarat yang bisa diperhatikan. Yang pertama di sini adalah tidak bercacat, ya. Artinya semua pelayan itu wajib untuk mengkoreksi diri, lalu kemudian menyelesaikan masalah, ya. Menyelesaikan masalah, lalu kemudian memperbaharui hidup, dan kemudian terlibat di dalam pelayanan. Tidak dibenarkan seorang yang melayani Tuhan lalu kemudian dia di gereja dia menjadi pelayan Tuhan, lalu kemudian di luar gereja dia marah-marah, dia tidak menjadi berkat dan sebagainya. Ada seorang di Surabaya, ya, saya dapat kesaksian ini
pada waktu saya masih SMA, saya masih ingat cerita ini, bahwa ada seorang seorang bisnis ya, yang pengusaha lah gitu ya. Seorang pengusaha besar ya, yang kemudian dipercaya untuk, biasanya ini kelemahan dari gereja-gereja ya, yang mendapatkan donasi dari orang-orang kaya. Ketika dia adalah seorang yang banyak memberikan dana untuk gereja, lalu kemudian diberi mimbar untuk dia berkhotbah. Ketika di gereja dia berkhotbah sesuai dengan apa yang ditentukan firman Tuhan ya, harus baik, cakap ngomong dan sebagainya. Tapi ketika dia di tempat kerja, ucapannya sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya ini disebut sebagai pribadi yang cacat, kondisi yang cacat yang harus diselesaikan. Sebab apa? Orang yang sudah berani berbicara di mimbar, dia harus berani juga bertindak di dalam lapangan, ya. Jadi di sini kita yang mau terlibat dalam pelayanan harus memperhatikan ini. Lalu kemudian dalam hal orang yang sudah berkeluarga, tidak boleh gonta-ganti pasangan. Wah, nikah dengan ini nggak cocok, cerai, nikah lagi. Terus kemudian seperti itu tidak diperkenankan, ya. Lalu kemudian dia adalah orang yang harus bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap, dan hal-hal positif lainnya. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita harus memancarkan terang Tuhan. Lah kalau pelayannya saja adalah orang yang hidupnya tidak benar, bagaimana jemaat akan terberkati lalu kemudian imannya terbangun jika dia melihat pelayan-pelayan Tuhan aja hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, renungan ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengajak kita, ayo terlibat di dalam pelayanan. Dan ketika kita sudah siap, maka kita harus memperbaharui segala sesuatunya. Karena apa? Karena seorang pelayan dia harus memenuhi kriteria yang ada dalam firman Tuhan, ya. Jadi tidak bisa hari Minggu dia malaikat, lalu kemudian Senin sampai Sabtu dia bukan malaikat. Dalam arti hari Minggu dia adalah orang baik, lalu kemudian karena dia terlibat pelayanan, lalu kemudian di luar dia bukan orang baik. Tidak bisa seperti itu semua. Pelayanan juga tidak harus selalu di gereja. Ya, pelayanan bisa berbentuk sosial di luar, ya, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar. Intinya, hidup kita harus menjadi berkat atau cerminan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengundang kepada jemaat semuanya yang belum terlibat di dalam pelayanan dan berpotensi untuk bisa menjadi pelayan Tuhan di gereja, baik di dalam atau di luar, yuk kita segera bergabung di dalam pelayanan di gereja, sehingga hidup kita di dunia ini tidak sia-sia. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, yuk kita kembalikan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Pada hari ini kami serahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menuntun kami, dan kami mohon padamu agar Engkau menuntun kami, menerangi hati kami untuk kami terlibat di dalam pelayanan. Dan bimbinglah kami Roh Kudus agar kami dapat terlibat di pelayanan yang sesuai dengan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Dalam segala aktivitas apapun Engkau akan menyertai dan memberkati. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami setiap waktu. Dan hari ini hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan, yang didoakan diberkati Tuhan. Dan kiranya Engkau akan selalu menguatkan jemaat untuk dapat mengambil komitmen untuk dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami, bimbing kami semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.